Halo Sobat Chemistry, apa sih yang kamu ketahui tentang atom? Atom itu kacang atom, atau atom merupakan bom atom. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Kalau ngomongin tentang atom, pasti definisi yang kita kenal adalah atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Yap, definisi itu sebenarnya menurut model atom Dalton. Tapi, kamu tahu nggak sih sebenarnya istilah atom dikemukakan oleh Demokritus, seorang filsafat Yunani. Atom terdiri dari kata a yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi. Pada tahun 1803, muncul teori bahwa atom merupakan bola padat. Model atom tersebut dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Dalton. Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal yang tidak bermuatan dan bersifat identik, sehingga setiap unsur kimia memiliki atom yang berbeda juga. Tidak hanya itu Sobat Chemistry, menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dalton juga berpendapat bahwa atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Reaksi kimia hanya dapat menggabungkan, memisahkan, atau penyusunan kembali atom-atom. Sebagai model atom yang paling sederhana, namun model atom Dalton ini masih memiliki kelemahan loh Sobat Chemistry, yaitu teori ini belum mampu menjelaskan mengapa suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian, pada tahun 1987, seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson mengemukakan model atom lainnya loh teman-teman. Thomson mengemukakan atom sebagai roti kismis, di mana menurutnya atom memiliki muatan, yaitu muatan positif atau proton, dan juga negatif atau elektron. Lalu, pada tahun 1911, seorang ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford juga mengungkapkan model atom lainnya loh Sobat Chemistry, yaitu setelah dia melakukan percobaan sinar alfa pada lempeng emas. Melalui serangkaian percobaan, Rutherford menyatakan bahwa atom tidak berbentuk seperti bola pejal loh teman-teman, melainkan atom memiliki lintasan, yaitu elektron atau muatan negatif yang mengelilingi inti atom, dan juga proton atau atom yang bermuatan positif. Kemudian, pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Niels Bohr berhasil menjawab kelemahan dari model atom Rutherford. Bohr mengungkapkan bahwa atom memiliki inti atom dan muatannya, di mana elektron berputar mengelilingi inti atom pada orbitnya dengan memiliki tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal sebagai kulit atom. Tingkat energi paling rendah berada pada tingkat kulit paling dalam atau paling dekat dengan inti, sementara tingkat energi paling tinggi berada pada tingkat kulit paling luar atau paling jauh dari inti. Nah, menurut teori atom Bohr, elektron dapat berpindah lintasan. Perpindahan ke lintasan dari tinggi ke rendah menyebabkan adanya pancaran energi, dan perpindahan ke lintasan dari rendah ke tinggi menyebabkan adanya penyerapan energi. Meskipun berhasil menyempurnakan dari model atom Rutherford, tapi model atom ini dianggap masih memiliki kelemahan loh Sobat Chemistry. Lah kenapa? Karena model atom Bohr dianggap belum bisa menjelaskan kasus spektrum elemen yang lebih kompleks. Selanjutnya, pada tahun 1126, seorang ilmuwan bernama Erwin Schrödinger mengeluarkan teori bahwa kulit bukan merupakan kedudukan yang pasti dari sebuah elektron. Nah, teori ini disebut sebagai teori mekanika kuantum. Jadi, teori mekanika kuantum itu menyatakan bahwa partikel subatomik memiliki sifat dualitas, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Fungsi gelombang itu digunakan untuk menggambarkan keadaan partikel subatomik, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti posisi dan momentum partikel subatomik pada saat yang sama. Nah, si Erwin Schrödinger ini juga turut ikut mengembangkan teori mekanika kuantum yang dinamakan sebagai prinsip ketidakpastian. Nah, prinsip ketidakpastian ini berbunyi tidak mungkin dapat
dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan, tapi yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom.